Bagaimana mengakhiri sebuah khotbah atau penutup sebuah khotbah dengan sebuah perenungan yang kuat? Itulah topik kita kali ini. Mengakhiri khotbah dengan doa atau sebuah perenungan yang kuat mungkin akan menjadi sebuah patri kebenaran di dalam diri hati jemaat. Karena ini akan mengarahkan mereka langsung berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya mendengarkan khotbah, ini bukan sekedar formalitas, tetapi sebuah momen yang benar-benar kudus. Mengapa? Karena di mana firman itu diresponi dengan iman, pertobatan, penyembahan, bahkan juga kepada sebuah pengakuan pribadi. Tujuannya adalah mengakhiri dengan sebuah perenungan di dalam doa ini akan memberi waktu kepada jemaat untuk melihat, mengingat pesan pribadi yang Tuhan ingin sampaikan selama pemberitaan firman itu disampaikan. Bahkan ingin melihat keadaan firman itu di dalam hati, bukan hanya di dalam pikiran. Bahkan ingin mengajak jemaat juga untuk semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Bukan hanya dalam posisi mengandalkan diri sendiri. Rekan-rekan nama Tuhan, bagaimana sih cara mengakhirinya di dalam sebuah khotbah itu di dalam sebuah perenungan pribadi? Tarik inti pesan khotbah itu di dalam sebuah kalimat doa. Jadikan isi khotbah Anda itu sebagai bahan doa. Contoh, Tuhan, kami telah mendengar bahwa Engkau setia. Tapi seringkali kami mengalami keraguan. Jujur, kami takut. Jujur, hari ini kami goyah. Tapi hari ini Engkau memberikan sebuah pengharapan. Oleh sebab itu kami datang menyerahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami, masa depan kami, dan mulai percaya kepada Engkau bahwa Engkau sanggup. Nah, itu adalah inti khotbah yang dibawa ke dalam sebuah kalimat doa. Gunakan bahasa-bahasa yang bersifat pribadi. Itulah poin yang kedua kita. Gunakan bahasa-bahasa yang bersifat pribadi atau menggugah terjadinya sebuah dialog yang sangat menyentuh nurani. Gunakan kata-kata seperti kami bersyukur karena ini. Ampuni kami ya Tuhan karena begini. Tolong kami untuk kami beri semangat. Nah, kata-kata seperti itu akan mengajak jemaat, membawa jemaat untuk melihat sebuah pribadi yang menggugah kehidupan di dalam diri jemaat itu dulu dan mengandalkan kepada Tuhan yang begitu sangat besar. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hal ini, poin yang ketiga saya adalah berikan ruang waktu secara khusus. Jangan terburu-buru untuk jemaat bisa hening, refleksi, menyadari, bahkan ingin menyampaikan respon pribadi itu kepada Tuhan. Atau lebih dikenal mungkin di dalam istilah waktu hening. Di waktu hening itulah kita harus melihat emosi jemaat dalam meresponi kebenaran firman. Sebagai contoh kita berkata demikian. Ambillah beberapa saat di dalam keheningan ini. Biarlah kita mengatakan sesuatu dan mengizinkan Roh Kudus berbicara. Jika Tuhan ingin menegur atau menghibur harimu hari ini, tanggapi.
dengan sebuah respon di dalam doa, di dalam kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, berikan waktu hening. Meskipun oleh sebab itu, perhatikan detik demi detik setiap liturgi di dalam pelayan. Khususnya di dalam hati hari Minggu. Biarkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah mereka menikmati waktu hening ini dengan Tuhan. Dengan juga memberikan sebuah pengharapan. Oleh sebab itu, poin keempat saya, di dalam waktu hening itulah janji Allah, pengharapan kepada Allah. Itu nyata. Jangan akhiri doa dengan rasa bersalah atau beban. Tetapi tutup dengan sebuah pengharapan di dalam Kristus, dalam janjinya, di dalam kuasanya. Mungkin kita bisa berkata, kami percaya Tuhan, Engkau memulai pekerjaan hari ini, bahkan Engkau akan menyelesaikannya sampai selama-lamanya. Beri pengharapan, beri pengharapan. Ajak jemaat di bagian penutup itu dengan berkata di dalam Kristus ada kekuatan. Nah, mungkin contoh-contoh ini akan menolong kita memberi insight di dalam kita menutup sebuah doa. Kalau misalnya tema kita tentang pengampunan, mungkin kita akan bisa berkata seperti ini. Tuhan, kami bersyukur atas salib. Tempat kami menemukan pengampunan yang tak bersyarat. Kami mengakui kami sering gagal. Tapi hari ini kami memilih untuk menaruh kami, percaya kami di dalam Engkau. Ampuni, ampuni kami. Pulihkan kami. Ajar kami. Bawa kami untuk bisa juga mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Mari kita melihat orang-orang yang telah menyakiti kita dan berkata, aku ampuni mereka. Itu contoh mungkin dalam doa penutup sebuah khotbah dengan tema pengampunan. Bagaimana dengan kalau kita ingin sejalan dengan Kristus, temanya? Mungkin kita bisa berkata seperti ini. Tuhan Yesus, kami ingin menaruh pikiran, perasaan kami seperti Engkau mencintai kami. Kami ingin bawa hati kami, kondisi kami yang begitu sangat rapuh, mudah marah, pikiran kami yang egois. Hari ini kami mohon, bentuklah kami, ubah cara kami, ubah tindakan kami, untuk kami semakin hari mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Nah, contoh-contoh seperti itu akan menolong Anda membawa lagi kepada jemaat meresponi kepada sebuah panggilan di dalam Kristus. Beda lagi kalau misalnya tema kita tentang pengharapan nih. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, Engkau tahu pada yang kami alami. Tapi hari ini kami memilih untuk percaya bersama Engkau. Kami akan mendapatkan damai yang melampaui akal. Harapan yang tak terguncang. Sebab kami tahu Yesus menang. Di dalam namamu, Engkau pasti menyertai. Amin. Berbeda. Pengharapan nadanya berbeda dibanding pengampunan. Oleh sebab itu, saudara, tips saya di dalam bagaimana menutup khotbah dengan sebuah doa atau perenungan pribadi, jangan kita ini membaca doa.
tapi biarkan hati kita yang berbicara. Melihat dan meresponi apa yang terjadi di dalam hati kita. Ekspresikan itu di dalam ungkapan. Berikan ayat-ayat yang membangun, berikan kata-kata yang meneguh, yang mengajak jemaat untuk membangkitkan semangat. Gunakan nada yang pasti, tetapi juga penuh iman. Mari kita mengakhiri dengan penutup khotbah kita ini dengan sebuah kepastian bahwa Allah itu ada bersama dengan jemaat yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.